Bayangkan Anda mengemudi jauh di bawah dasar laut. Jutaan ton air menekan dari atas, sementara di bawah kendaraan Anda terbentang perpaduan presisi antara beton dan baja yang dirancang dengan akurasi luar biasa. Sekilas, ini terdengar seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Namun, kenyataannya, inilah salah satu pencapaian terbesar rekayasa modern, terowongan bawah laut. Dalam dokumenter ini, Akar Rumput mengajak Anda menyelami kedalaman laut untuk mengungkap bagaimana manusia berhasil mewujudkan hal yang tampaknya mustahil. Menciptakan keajaiban teknik yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Di era modern, terowongan bawah laut memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas global dan membentuk ulang infrastruktur dunia. Struktur monumental ini menghubungkan daratan yang sebelumnya terpisah oleh lautan luas, sungai besar, atau teluk dalam, sekaligus memicu revolusi dalam transportasi dan logistik. Bayangkan perjalanan dari satu pulau ke pulau lain, atau melintasi teluk yang luas hanya dalam hitungan menit tanpa perlu feri atau jembatan tinggi. Semuanya dimungkinkan berkat terowongan bawah laut. Selain menghemat waktu, terowongan ini juga memperlancar arus barang dan mobilitas manusia, memastikan perdagangan berlangsung cepat, aman, dan efisien. Bagi banyak negara, keberadaan terowongan ini menjadi jalur vital yang mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kota-kota pelabuhan, sekaligus membuka peluang baru bagi perdagangan internasional dan pembangunan regional. Pembangunan terowongan bawah laut memerlukan persiapan matang dan ketelitian desain yang hampir sempurna. Setiap tahapan direncanakan dengan cermat untuk menjamin kelayakan serta keamanan proyek secara keseluruhan. Proses diawali dengan survei menyeluruh terhadap dasar laut. Para insinyur mempelajari kontur bawah laut, mengumpulkan sampel tanah, serta menganalisis lapisan batuan guna memahami kondisi geologi, stabilitas tanah, dan potensi risiko yang dapat mempengaruhi konstruksi. Selain aspek teknis, pertimbangan lingkungan juga menjadi prioritas utama dalam tahap perencanaan. Tim proyek harus mengevaluasi dampak pembangunan terhadap ekosistem laut, memastikan bahwa habitat alami dan spesies yang dilindungi tetap terjaga. Untuk itu, berbagai langkah mitigasi diterapkan, seperti pengurangan kebisingan selama konstruksi hingga pembangunan terumbu buatan yang dapat menjadi habitat baru bagi biota laut. Setelah tahap survei selesai, konstruksi pun dimulai. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah metode tabung terendam. Proses ini diawali dengan pembuatan segmen beton bertulang berukuran besar di darat. Setiap segmen biasanya memiliki panjang sekitar 217 meter dan berat lebih dari 73.000 ton. Segmen-segmen ini diproduksi dengan presisi tinggi agar dapat tersambung sempurna dan tetap kedap air saat berada di bawah laut. Di dalam setiap segmen, terdapat beberapa kompartemen dengan fungsi berbeda. 2 ruang utama digunakan sebagai jalur jalan raya, 1 ruang untuk jalur kereta api, serta koridor layanan yang diperuntukkan bagi pemeliharaan dan inspeksi di masa depan. Setelah selesai dibuat, segmen-segmen ini diangkut ke lokasi pemasangan di laut, kemudian diturunkan secara hati-hati ke posisi yang telah disiapkan di dasar laut menggunakan ponton dan derek khusus. Selanjutnya, setiap segmen disambungkan secara berurutan hingga membentuk terowongan yang utuh sesuai panjang yang direncanakan. Tahap paling krusial dalam metode ini terletak pada proses penyambungan antar segmen yang harus dilakukan dengan presisi tinggi untuk memastikan kekuatan struktur dan kedap air yang sempurna. Jika proses penyegelan tidak dilakukan dengan presisi tinggi, risiko infiltrasi air laut dapat menimbulkan risiko yang sangat serius. Untuk mencegah hal tersebut, gasket karet dipasang di antara setiap segmen guna memastikan sambungan benar-benar kedap air. Selain itu, lapisan pasir dan kerikil ditempatkan serta di sekitar terowongan untuk menahan gaya apung akibat tekanan air dari luar. Hanya setelah seluruh sambungan terkunci dengan sempurna dan distabilkan secara menyeluruh, sekat ujung sementara dilepas sehingga setiap tabung individual berubah menjadi satu terowongan utuh yang kedap air dan mulus. Namun demikian, teknik ini hanya efektif digunakan pada wilayah dengan dasar laut yang stabil serta arus air yang relatif tenang. Di lingkungan dengan arus kuat atau kontur bawah laut yang kompleks, metode tabung terendam menjadi kurang praktis karena sulitnya proses penambatan serta menjaga integritas kedap air. Selain metode tabung terendam, konstruksi terowongan juga memanfaatkan teknik penggalian perisai atau yang dikenal dengan mesin bor terowongan, tunnel boring machine. Metode ini merupakan salah satu teknologi paling canggih dalam pembangunan terowongan modern.
TBM bekerja sebagai sistem raksasa yang mandiri, mampu menggali tanah, mengangkut material hasil galian, sekaligus memasang lapisan beton bertulang secara bersamaan dalam satu siklus tertutup yang berkelanjutan. Teknik ini memungkinkan proses penggalian berlangsung tanpa gangguan di bawah tanah maupun dasar sungai, tetap menjaga tingkat presisi tinggi, keselamatan kerja, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Pada bagian depan TBM, terdapat kepala pemotong berukuran sangat besar dengan diameter hampir 12 meter dan berat mencapai lebih dari 73.000 ton. Kepala ini dilengkapi dengan sekitar 140 cakram dan bilah pemotong dari baja berkualitas tinggi yang berputar dengan kecepatan sekitar 2,7 putaran per menit. Saat beroperasi, kepala pemotong mampu menghasilkan tekanan hingga 400 bar, cukup kuat untuk menghancurkan lapisan tanah keras maupun batuan padat. Material yang telah digali kemudian langsung dialirkan ke ruang di belakang kepala, di mana campuran busa dan air disuntikan untuk menjaga keseimbangan tekanan tanah, faktor penting dalam mencegah keruntuhan, terutama pada tanah lunak atau jenuh air. Selanjutnya, material berbentuk bubur tersebut diangkut melalui sabuk konveyor menuju permukaan. Di sana, material melewati menara pembuangan, dicampur dengan kapur untuk mengurangi kadar air, lalu dimuat ke dalam truk untuk dibuang. Sementara itu, seiring dengan kemajuan proses penggalian, bagian belakang TBM secara otomatis memasang segmen beton pracetak untuk membentuk lapisan terowongan. Setelah satu cincin lapisan selesai dipasang, sistem grouting akan menyuntikkan campuran khusus ke celah antara lapisan beton dan tanah di sekitarnya guna memperkuat struktur sekaligus memastikan kedap air tetap terjaga. Setelah tahap tersebut selesai, silinder hidrolik di bagian belakang TBM akan mendorong seluruh mesin bergerak maju, memulai kembali siklus penggalian berikutnya. Setiap siklus biasanya memakan waktu sekitar 90 menit, dengan hasil 8 hingga 10 cincin lapisan per hari, setara dengan kurang lebih 20 meter terowongan jadi. Mesin ini beroperasi tanpa henti, didukung oleh ratusan insinyur yang memantau tekanan, suhu, sistem tenaga, serta umpan kamera secara real-time untuk menjaga stabilitas dan keamanan operasional. Berkat desainnya yang tertutup dan otomatis, TBM mampu bekerja selama berbulan-bulan di bawah tanah tanpa gangguan, menjadikannya simbol puncak teknologi dalam rekayasa terowongan modern. Namun demikian, keterbatasan utama metode ini terletak pada kecepatannya. Ketika menghadapi batuan yang sangat keras atau zona tekanan yang tidak stabil, insinyur seringkali harus menghentikan operasi, menarik mesin keluar, dan beralih ke metode lain agar konstruksi dapat dilanjutkan dengan aman. Metode berikutnya dalam pembangunan terowongan bawah tanah adalah teknik pengeboran dan peledakan. Pada wilayah dengan formasi geologi yang sangat keras, atau ketika mesin bor terowongan seperti TBM tidak dapat beroperasi secara optimal, para insinyur kembali menggunakan metode ini, sebuah teknik klasik yang hingga kini masih banyak diterapkan dalam konstruksi bawah tanah. Berbeda dengan sistem TBM yang bekerja secara kontinu, metode ini berlangsung dalam siklus berulang yang terdiri dari tahap pengeboran, peledakan, pengangkutan material, pemasangan penyangga, hingga penguatan struktur. Setiap tahapan menuntut tingkat presisi yang tinggi serta kepatuhan ketat terhadap standar keselamatan kerja. Proses diawali dengan pengeboran puluhan lubang ledak pada permukaan terowongan, sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditentukan. Bahan peledak berbentuk kartrit kemudian dimasukkan ke dalam setiap lubang bor, dilengkapi dengan detonator listrik, dan dihubungkan menggunakan kabel detonasi yang disusun dalam kelompok untuk mengatur urutan peledakan. Setiap detonator diprogram dengan waktu tertentu guna mengoptimalkan pemecahan batuan, sekaligus meminimalkan getaran serta dampak terhadap struktur di permukaan. Sebelum digunakan, seluruh bahan peledak diperiksa, diuji, dan dipastikan keamanannya. Selama tahap persiapan, sistem ventilasi seperti kipas dan saluran udara dilepas atau dikurangi tekanannya untuk mencegah gelombang kejut merusak instalasi tersebut. Sebelum peledakan dilakukan, kru terlebih dahulu mengukur resistansi sirkuit serta memeriksa seluruh sambungan kabel secara menyeluruh. Proses peledakan hanya dapat dilakukan setelah semua parameter keselamatan terpenuhi. Saat perintah diberikan,
sinyal listrik akan memicu detonator, menghancurkan sekitar 1,5 meter lapisan batuan di bagian depan terowongan. Setelah ledakan, pekerjaan dihentikan setidaknya selama 20 menit untuk memberikan waktu bagi proses ventilasi dan inspeksi area. Dalam praktiknya, setiap peledakan rata-rata menggunakan 80 hingga 100 kg bahan peledak, dengan frekuensi 9 hingga 18 kali peledakan per hari, tergantung pada kondisi geologi serta skala proyek. Meskipun metode ini relatif lebih cepat dan ekonomis, getaran yang dihasilkan cukup besar sehingga berpotensi merusak struktur di sekitarnya serta menyebabkan kebocoran air. Oleh karena itu, teknik ini tidak cocok diterapkan pada terowongan bawah laut. Selain itu, gelombang kejut dari peledakan juga dapat berdampak negatif terhadap kehidupan laut. Dengan demikian, metode pengeboran dan peledakan lebih sering digunakan untuk pembangunan terowongan di daerah pegunungan atau pada kondisi tanah kering, di mana metode TBM maupun tabung terendam tidak dapat diterapkan secara efektif. Ketika ketiga metode utama tersebut tidak dapat digunakan, pilihan terakhir yang tersedia adalah metode penggalian tradisional. Dalam kondisi geologi yang sangat kompleks atau tekanan air yang terlalu tinggi sehingga menghambat penggunaan TBM maupun metode tabung terendam, para insinyur akan beralih ke pendekatan ini. Prosesnya dimulai dengan pembangunan poros vertikal utama yang menghubungkan permukaan dengan lokasi terowongan. Poros ini menjadi jalur utama bagi seluruh aktivitas proyek, termasuk mobilisasi pekerja, peralatan, material, serta pengangkutan hasil galian keluar dari lokasi. Material berupa tanah dan batuan yang telah digali kemudian dimasukkan ke dalam kontainer tertutup dan diangkat ke permukaan menggunakan derek untuk diproses lebih lanjut. Pada area tertentu di mana peledakan tidak diizinkan atau kondisi tanah terlalu rapuh, tim konstruksi menggunakan alat pemotong hidrolik untuk mengikis lapisan sedimen secara bertahap. Meskipun proses ini memerlukan waktu lebih lama, metode tersebut secara signifikan mengurangi resiko penurunan tanah serta menjaga kestabilan struktur terowongan. Setelah setiap tahap penggalian selesai, bagian terowongan yang baru terbuka segera diperkuat menggunakan beton semprot. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan pemasangan rangka baja berbentuk lengkungan, jaring penguat, baut batuan, serta jangkar khusus untuk mencegah runtuhan dan memastikan struktur tetap stabil dalam jangka panjang. Tim mekanik dan pemeliharaan bekerja tanpa henti sepanjang waktu, memastikan setiap sistem di dalam terowongan berfungsi dengan sempurna. Mereka secara terus-menerus memantau tekanan udara, kondisi serta integritas peralatan, hingga sistem pengeringan dan drainase air. Salah satu aspek paling krusial dalam operasional terowongan bawah laut adalah menjaga keseimbangan tekanan antara bagian dalam terowongan dan lingkungan luar yang dipenuhi tekanan air laut. Ketidakseimbangan sekecil apapun dapat membuka celah bagi air laut untuk meresap masuk, yang dalam kondisi ekstrim dapat menyebabkan banjir besar dan mengancam keselamatan seluruh struktur. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa klasik yang telah teruji selama puluhan tahun dengan teknologi pemantauan modern yang canggih, metode penggalian tradisional tetap menjadi solusi yang andal, khususnya untuk proyek terowongan di lingkungan geologi yang kompleks. Pada kondisi seperti ini, hanya ketelitian tinggi, disiplin teknis, serta pemahaman mendalam terhadap tekanan laut dan perilaku tanah yang mampu menjamin keamanan struktur di bawah dasar laut. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis mendalam, karena kesalahan kecil dapat berdampak besar dalam lingkungan ekstrim tersebut. Setelah proses konstruksi selesai, proyek tidak langsung dinyatakan siap digunakan. Tahap berikutnya yang tak kalah penting adalah inspeksi keselamatan serta penilaian operasional secara menyeluruh. Pada banyak proyek modern, terowongan bawah laut dirancang dengan 2 tingkat untuk memaksimalkan kapasitas tanpa memperbesar dimensi struktur secara signifikan. Desain ini memungkinkan peningkatan volume lalu lintas sekaligus menjaga efisiensi ruang. Kendaraan yang melintas umumnya dapat mempertahankan kecepatan stabil sekitar 60 km per jam, sementara pintu keluar darurat ditempatkan secara strategis setiap 200 meter guna memastikan keselamatan pengguna dalam situasi darurat. Para insinyur kemudian melakukan serangkaian pengujian ketat sebelum terowongan dibuka untuk umum. Pengujian ini mencakup uji kedap air untuk memastikan tidak ada kebocoran, uji ketahanan terhadap tekanan tinggi, simulasi keselamatan kebakaran, evaluasi sistem ventilasi dan pemanasan, serta analisis stabilitas struktur secara keseluruhan. Semua sistem harus bekerja secara sinkron dan tanpa celah sebelum terowongan dinyatakan layak operasi. Namun selesainya konstruksi bukanlah akhir dari perjalanan sebuah terowongan bawah laut.
Justru fase pemeliharaan jangka panjang menjadi penentu utama umur pakai dan tingkat keamanannya. Tim teknis khusus secara rutin melakukan inspeksi menyeluruh terhadap lapisan beton, membran kedap air, rangka penyangga, serta sistem drainase. Tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya deformasi, retakan mikro atau tanda-tanda keausan material akibat tekanan dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Di sepanjang terowongan, ratusan sensor canggih dipasang untuk memantau berbagai parameter penting seperti tekanan, suhu, kelembaban, hingga getaran struktural. Data yang dikumpulkan dikirim secara real-time ke pusat kendali, di mana para insinyur dapat menganalisis kondisi terowongan secara langsung dan merespon dengan cepat jika terdeteksi anomali sekecil apapun. Sistem ini memungkinkan pendekatan pemeliharaan prediktif, di mana potensi masalah dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan serius. Selain itu, proses pembersihan juga menjadi bagian penting dalam pemeliharaan rutin. Endapan sedimen yang terbawa air atau terbentuk dari aktivitas operasional dapat menumpuk seiring waktu. Untuk mengatasinya digunakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan jet air bertekanan tinggi, serta sistem penyedot kuat untuk membersihkan dasar terowongan dan mencegah penyumbatan pada sistem drainase. Proses ini dilakukan secara berkala guna menjaga kondisi terowongan tetap optimal. Melalui perpaduan antara teknologi sensor mutakhir dan prosedur perawatan manual yang disiplin dan presisi, terowongan bawah laut modern mampu beroperasi dengan aman, efisien, dan berkelanjutan selama puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Mereka dirancang untuk bertahan dalam tekanan luar biasa dari lingkungan laut yang keras, sekaligus menjadi bukti nyata ketangguhan rekayasa manusia. Jauh di bawah permukaan laut, di tempat di mana cahaya matahari hampir tidak pernah menjangkau, manusia telah membangun jalur yang menggabungkan kekuatan baja dengan kecerdasan teknologi. Setiap meter terowongan bukan sekedar hasil konstruksi, melainkan simbol keberanian, inovasi, dan tekad tanpa henti untuk melampaui batas yang pernah dianggap mustahil. Dan jika Anda ingin terus menjelajahi bagaimana teknologi dan inovasi manusia membentuk dunia kita setiap hari, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran Akar Rumput. Di sini, teknologi tidak hanya dijelaskan, tetapi juga diceritakan sebagai sebuah perjalanan panjang evolusi yang terus membentuk masa depan umat manusia.